A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV dimana saja berada, jumpa lagi pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita akan kembali melihat ulah dari Pak Pendeta Rizky Lubis yang menebarkan paham kafir penyembah berhala ciptaan Paulus kepada umat Islam. Di sini Pak Pendeta Rizky Lubis tanpa malu-malu bahwa apa yang beliau sebarkan, apa yang beliau sampaikan yang tujuannya adalah kepada umat Islam, itu bukanlah suatu kebenaran, itu bukan apa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Rizky Lubis ini adalah paham sesat yang diciptakan oleh panglimanya setan, yaitu Paulus. Sebelumnya, marilah kita langsung saja pemirsa melihat pada satu slide video pada tayangan berikut ini. Ya Tuhan, kuasa bekerja di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa amalnya menghapuskan dosanya, tapi ditimbang. Sekarang kalau ditimbang, dia mengatakan Salam Bapak Saudara dan dikasih Yesus dan saya. Nah, sudah dilihat ya pemirsa pada video yang sudah saya sampaikan tadi, begitu kejamnya Pak Paulus ya. Kenapa saya sampaikan Pak Paulus? Karena Pak Paulus lah ya penyesat dari segala macam bapa, segala dusta, dan termasuk yang mengikuti dari si penyesat Paulus ini adalah Bapak Rizky Lubis ya. Jadi Bapak Rizky Lubis ini bukan menyebarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi secara tidak sadar bahwa apa yang disebarkan, pemurtadan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rizky Lubis ini bukanlah menyebarkan Injilnya Yesus, tetapi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rizky Lubis ini adalah menyebarkan apa yang ada di dalam Injilnya Paulus. Ya, pemirsa yang ada di rumah, ya, kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Paulus ini, ya, bahwa Paulus mengatakan ya di dalam 2 Timotius pasal ke 8 ayat 2 ya, 2 Timotius pasal ke-2 ayat 8, bisa melihat di sana bahwa apa kata Paulus ya, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang ku beritakan di dalam Injilku. Itulah kata Paulus. Lalu kita bisa melihat lagi di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat keempat, bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus sehubungan dengan pendapat Paulus bahwa Yesus Kristus telah mati sebagai dosa kita ya, dan apa yang disampaikan oleh Paulus dan tertulis di dalam Injilnya Paulus itu ya, itu adalah sesuai dengan kitab suci ya, dimana apa yang disampaikan oleh Paulus itu tentunya dia Quran sendiri tertulis di dalam Injilnya Paulus. Jadi apa yang Bapak Rizky Lubis yakini, apa yang Bapak Rizky Lubis imani bukanlah ajaran Yesus, tetapi ajarannya Paulus ya. Maka lanjut saja pemirsa, kita saksikan lagi pemirsa pada slide tayangan yang kedua. Langsung saja pemirsa kita saksikan ya pemirsa. Misi pada ini ya, Anda bisa terapkan ke nomor ini. Tidak ada berkenaan, tidak ada yang bersama nomor beberapa hati mulai dari sini beberapa berdasarkan Tuhan tidak berkenaan, tidak ada yang bersama berdoa beberapa hati mulai dari sini beberapa
berkat Tuhan, berarti percaya mana-mana kan banyak orang mujizat terjadi. Yesus Christ. Jadi itulah cuplikan dari video ya pemirsa, video panjang dari Pendeta Aris Lubis, cuman pada kesempatan sore hari ini tidak panjang yang ingin saya sampaikan ya. Jadi inti-intinya saja bahwa apa yang sudah Bapak Pendeta Aris Lubis lakukan ini adalah mengkafirkan kaum muslimin ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Aris Lubis ini adalah suatu kesesatan ya, bukannya menyebarkan ajaran Yesus tapi menyebarkan ajaran Paulus. Jadi muslim-muslim yang sudah menjadi korban dari Bapak Pendeta Aris Lubis yang ada di video ini, muslim ini semuanya sudah kafir pemirsa. Ya, bukan saya yang menyatakan kafir, tetapi Al-Qur'anlah yang menyatakan kafir. Kita bisa melihat di dalam surat ke-5, surat Al-Maidah ayat ke-72 dan ke-73. Ya, pemirsa bisa lihat sendiri bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, atau Yesus Kristus itu adalah salah satu dari oknum Trinitas. Ya, kita bisa melihat. Jadi sebenarnya muslim ini yang mengikuti doa yang dibacakan oleh Bapak Pendeta Aris Lubis ini adalah sudah kafir statusnya pemirsa. Ya, kenapa sudah kafir? Ya sudah saya jelaskan. Karena muslim ini sudah mengiyakan atau mengamini dan mengimani apa yang diucapkan oleh Bapak Pendeta Aris Lubis ini ketika Bapak Pendeta ini berdoa dalam nama Yesus. Otomatis ketika muslim ini mengiyakan ya, menerima doa-doa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Aris Lubis ini, maka otomatis muslim ini sudah menjadi kafir karena secara tidak sadar dia juga sudah beriman dengan konsep dari ketuhanan Yesus itu ya, bahwa Yesus sudah mati di palang salib, Yesus menebus dosa manusia. Itu adalah konsep yang diciptakan oleh Paulus untuk konsumsi para penyembah berhala di Romawi. Jadi inilah pemirsa bahayanya kita sebagai seorang muslim jika kita tidak mengimani ya, artinya jika kita tidak memahami ajaran dari Al-Quran itu. Jadi ketika ada si penyesat, pengikut iblis ya, yaitu Bapak Pendeta Aris Lubis ini, si penyesat ya, pengikutnya Paulus ini, maka otomatis ketika kita menerima apa yang didoakan oleh Bapak Pendeta Aris Lubis ini, si penyesat ini, manusia penyesat ini, maka otomatis kita sudah menjadi kafir pemirsa ya, tanpa kita sadari ya. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Pendeta Aris Lubis ini tidak bisa dimaafkan ya. Jadi semoga ada yang melaporkan ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Pendeta Aris Lubis ini, karena ini adalah sudah menyebarkan paham, menyebarkan agamanya kepada penganut agama lain ya pemirsa. Jadi inilah yang perlu kita sadarkan pada saudara-saudara kita kaum muslimin ya. Jadi kepada Bapak Pendeta Aris Lubis ya, jika Kristen itu adalah suatu kebenaran ya, tolong Bapak Pendeta itu jawab tantangan saya, karena sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun saya menantang Bapak bisa melihat di video saya, tetapi sampai sekarang Bapak tidak berani untuk menantang saya secara terbuka untuk berdiskusi ya, dalam membahas tentang penyaliban Yesus, karena penyaliban Yesus itu adalah inti dari penebusan dosa sebagai konsep keselamatan di dalam ajaran Kristen. Dan saya akan membuktikan bahwa apa yang diimani sehubungan dengan konsep penyaliban Yesus itu adalah suatu kesesatan ciptaan dari bapa segala dusta, yaitu Paulus. Jadi Bapak Pendeta Aris Lubis ini sebenarnya bukanlah menyampaikan kebenaran, tetapi menyebarkan kesesatan kepada umat Islam. Ya, jadi umat Islam juga harus peka terhadap usaha penyesatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Pendeta Aris Lubis ini. Ya, jadi kepada Bapak Pendeta, saya menantang Bapak Pendeta untuk berdiskusi ya, sehubungan dengan topik yang sangat mendasar sekali, yaitu tentang penyaliban Yesus. Dan saya akan buktikan bukan berdasarkan dari Al-Quran
tetapi saya akan berdasarkan dari Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus tidaklah mati di palang salib. Ya, jadi pada saudaraku kaum muslimin, ya meleklah dari sekarang, ya jangan sampai kita itu tertipu dengan konsep sesat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rizul Lubis ini. Ya, ketika Bapak Pendeta Rizul Lubis ini berdoa dalam nama Yesus, lalu kita sebagai kaum muslimin menerima saja doa-doa itu, maka secara tidak sadar sebenarnya kita sudah menjadi kafir. Karena apa? Doa itu adalah intinya ibadah. Ketika kita sudah mengiyakan aja apa yang sudah disampaikan oleh doa-doa yang sudah diucapkan oleh Bapak Pendeta, maka otomatis kita membenarkan itu, dan tanpa sadar kita sudah tergelincir ke dalam kemusyrikan. Ya, jadi inilah bahayanya kita pemirsa. Kita sebenarnya sudah tidak sadar, ya, tidak sadar sudah berada di tepi jurang kemusyrikan, tetapi kita masih terlena. Lalu datanglah, ya, si penyebar kedustaan, si penyebar kesesatan, yaitu Bapak Pendeta Rizul Lubis ini, ya, lalu mengiyakan saja doa-doa yang disampaikan. Jadi Bapak Pendeta Rizul Lubis ini tidak berani untuk berdiskusi secara terbuka, tidak berani untuk menerima tantangan debat secara terbuka, untuk membahas tentang konsep keselamatan dalam kematian Yesus di palang salib. Jika saya bisa membuktikan bahwa Yesus tidak mati di palang salib, maka konsep keselamatan yang Bapak sebarkan itu adalah suatu kedustaan, ya, suatu kesesatan yang diciptakan oleh Paulus. Ya, makanya Bapak Pendeta Rizul Lubis ini tidak berani untuk menerima tantangan debat saya secara terbuka. Ya. Jadi pada saudara-saudaraku kaum muslimin, ya, waspadalah, karena banyak orang-orang yang menyebarkan kesesatan, ya, termasuk Bapak Pendeta Rizul Lubis ini adalah salah satu yang menyebarkan kesesatan itu. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, pantau lagi channel kami ya pemirsa. Kita akan melihat, ya, tingkah-tingkah Pak Rizul Lubis ini yang tanpa malu-malu menyebarkan paham sesatnya kepada kaum muslimin. Dan kita bisa melihat ya pemirsa, Bapak Pendeta Rizul Lubis ini tidak berani untuk menerima tantangan debat terbuka dengan saya. Itu menunjukkan bahwa Bapak Pendeta Rizul Lubis ini tidak berada di jalan yang benar, tetapi berada di jalan yang salah. Ya, tetapi karena Bapak Pendeta ini sudah nyaman dengan kehidupannya, sudah nyaman dengan dunia, maka dia tidak peduli dengan kesesatannya itu, karena Allah sendiri sudah mengunci hatinya, ya, sudah mengunci hati dari Bapak Pendeta Rizul Lubis ini, sehingga akalnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga akal sehatnya itu sudah rusak, ya, sehingga otak dari Bapak Pendeta Rizul Lubis ini sudah rasanya sudah perlu untuk diinstal ulang kembali, ya. Jadi itulah ya pemirsa. Jadi semoga Bapak Pendeta Rizul Lubis, ya, bisa menerima. Artinya ketika Bapak melihat video saya ini, saya berharap Bapak Pendeta mau menerima tantangan debat saya secara terbuka, ya, untuk membahas tentang masalah penyaliban Yesus. Apakah Yesus itu mati di palang salib atau tidak? Dan saya akan buktikan ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak mati di palang salib, maka saya akan buktikan dari referensi Alkitab bahwa Yesus tidak mati di palang salib. Dan otomatis ketika Yesus tidak mati di palang salib, maka konsep keselamatan yang Bapak idam-idamkan itu, yang Bapak imani, yang Bapak amini, yang Bapak sebarkan ke kalangan umat Islam, itu adalah konsep sesat, ya, konsep sesat yang sengaja Bapak sebarkan. Ya, jadi sadarlah ya Pak. Jadi apa yang Bapak sebarkan itu adalah suatu kesesatan, ya. Jadi saya berharap ketika Bapak mendengar video ini, ya, Bapak bisa membuktikan kebenaran Kristen, dan tolonglah Bapak terima saja tantangan debat saya. Dan ketika Bapak menerima tantangan debat saya juga akan dengan senang hati menerima, ya, dan berharap kita bisa berdiskusi, ya, dan saya akan buktikan bahwa Yesus tidak mati di palang salib. Dan konsep keselamatan yang Bapak imani, yang Bapak sebarkan itu adalah konsep keselamatan palsu,
ciptaan dari bapa segala dusta yaitu Paulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.